Yo, let's balik lagi sama gue di channel dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan menginfokan dan update seputar teknikal dan informasi Bitcoin teman-teman ya. Jadi langsung aja pada intinya ya. Jadi awal-awal saya akan menginformasikan kalau untuk berhati-hati di sekitar tanggal 20 dan di tanggal 26 ya. Kalau misalkan di tanggal 20 itu adanya kongres ya, di tanggal 20 itu ada Kongres AS ya yang membahas tentang dampak dari si mining Bitcoin. Ya, itu tanggal 20, kemudian tanggal 25 26 itu adalah pertemuan ataupun rapat FOMC ke Bali. Jadi perlu diperhatikan tanggal-tanggal tersebut di bulan ini ya, teman-teman ya. Jadi entah nanti hasilnya baik ataupun buruk itu akan mempengaruhi dari price action di market ya, teman-teman ya. Jadi itu hal yang pertama sekali di awal video ini yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semua. Nah, kemudian kemarin ini masih banyak yang bertanya, apakah benar-benar alt season kalau misalkan dilihat dari indikator DEX ini, alt season index. Ya, ini webnya kalian bisa lihat juga di blockchaincenter.net ya. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan ya, ini bukanlah menjadi satu acuan yang pasti 100% ya, teman-teman ya. Karena memang kita harus lihat lagi untuk beberapa hal yang lainnya juga seperti kemarin sudah saya sampaikan. Pertama yaitu ini alt season path-nya kita harus perhatikan. Yang pertama fase Bitcoin, fase Ethereum, fase large cap, kemudian alt season. Kita harus lihat yang pada intinya itu Ethereum ini harus outperform Bitcoin, teman-teman. Nah, jadi ngeflip Bitcoinnya. Jadi contohnya gini guys ya. Saya ulangin lagi lah ya. Ini Bitcoinnya sekarang under pressure, kita bisa lihat ya, teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat Bitcoinnya ini koreksi nih ya. Lalu kita lihat untuk ini time frame 4 jam. Kemudian kita lihat untuk si Ethereumnya juga. Nah, di sini kita juga bisa lihat si Ethereumnya ini juga under pressure, teman-teman. Yang dimaksudkan dari Ethereum is outperforming Bitcoin yaitu ketika Bitcoinnya ini under pressure ya, si Ethereumnya itu malah yang namanya lawan arus atau pumping ya. Jadi itu salah satu pertanda, teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat nih ya, fase 2 itu Ethereum, Ethereum is outperform Bitcoin, berarti ketika Bitcoin koreksi seperti ini atau Bitcoinnya sideways, si Ethereumnya ini malah ngeflip, malah lebih kuat ya pergerakannya dibandingin si Bitcoin. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, teman-teman ya. Itu yang harus diperhatikan. Nah, sekarang aja si Ethereumnya aja ini juga terkena tekanan dari si seller ya. Jadi dia ikut koreksi, Bitcoin koreksi ya, teman-teman. Jadi tentunya ini belum si Ethereum itu belum outperform dari si Bitcoin. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan cuma lihat sini, ini alt season, wah udah bakalan pasti pump dan lain sebagainya. Enggak. Saya selalu sampaikan ya, basic analisa ya, teman-teman, itu enggak ada yang 100%. Jadi jangan kemakan mentah-mentah dengan informasi ini. Makanya kemarin saya sudah sampaikan, teman-teman, harus ada beberapa faktor yang kalian lihat ya. Ketika memang kemarin saya bahas, saya ulangi sedikit aja ya, teman-teman. Ketika memang dia udah breakout dari ini kan parameternya kan minimal di 75 ke atas, itu udah menurut mereka ini alt season gitu kan. Kita harus lihat juga pergerakan dari si Bitcoinnya juga up ya, atau lanjut rally ya, teman-teman. Kita bisa lihat harusnya ya, yang kita perlu perlihat itu untuk si Bitcoin itu begini, candle hijau, beberapa candle hijau nih, candle hijau merah mungkin, terus hijau lagi dan lain sebagainya. Bukan seperti ini yang harus kita lihat, teman-teman ya. Kurang lebih seperti inilah gambarannya ya. Dia beranjak naik yang membuat tangga, kurang lebih seperti itulah, teman-teman. Bukan mengalami pelemahan seperti ini gitu ya. Itu tadi beberapa faktor yang sudah saya sampaikan untuk kita benar-benar bisa lihat nih tanda-tanda mau alt season apa sih ya. Awal-awal kita harus lihat dulu si Ethereumnya outperform dari si Bitcoin ya. Kalau memang tadi kalian lihat untuk Ethereumnya belum, kemudian Bitcoinnya malah lanjut koreksi terus ya, berarti belum ada tanda-tanda benar-benar untuk mulai atau mengawali si alt season ya, teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Saya ulangin informasi kemarin, jangan sampai kejebak dengan ini hanya salah satu parameter, tapi kalian harus lihat juga analisanya. Ini path to alt season seperti apa, Ethereumnya seperti apa, kemudian Bitcoinnya seperti apa. Kemudian yang paling penting juga adalah Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin seperti apa. Seperti yang kemarin saya sampaikan juga ya, ketika mulai masuk alt season yang video kemarin saya sudah sampaikan juga, Bitcoin dominasi itu cenderung mengalami penurunan, teman-teman. Seperti ini nih, turun gitu ya, bukannya menguat seperti ini ya. Ini yang harus diperhatikan, teman-teman ya. Jadi untuk Bitcoin Indonesia aja sekarang kemarin sudah saya infokan juga harus berhati-hati di loss point sebelumnya di kisaran 39,4 ya.
karena ada potensi untuk dia rebound teman-teman, karena ini adalah loss point terakhirnya dia dan berpotensi untuk rebound, dan ternyata dia rebound. Nah rebound seperti ini aja udah, ya tentu aja lah bukan tanda-tanda untuk all season. Kenapa? Karena Bitcoin dominance ini menguat, kecuali dia melanjutkan penurunannya, drop lebih dalam ini teman-teman ya. Dia cuma sideways kemudian drop ya, bukannya mantul seperti ini. Di Bitcoinnya menguat ataupun naik secara perlahan ya, kemudian si Ethereum ini mampu ngeflip dari pergerakan si Bitcoin. Misalkan Bitcoinnya naik perlahan, dia malah naik yang cukup signifikan teman. Nah dari situ kita bisa mulai melihat, oh ini adalah tanda-tanda phase kedua atau Ethereum season, karena Ethereum ini udah mulai tanda kutip outperform dari si Bitcoin. Nah dengan ada tanda-tanda itu kita baru bisa memantau market lebih detail lagi seperti apa. Kurang lebih seperti itu gambarannya teman-teman. Jadi sekali lagi yang pengen intinya ya teman-teman, jangan kemakan dari info satu informasi doang, tapi kalian harus lihat banyak aspek ya dalam menganalisa gitu ya, dengan beberapa syarat gitu teman-teman. Jadi banyak sekali syaratnya ya teman-teman ya, terutama ini yang paling pentingnya. Oke guys ya, jadi itu sekilas untuk informasi kedua. Lalu next kita akan bahas untuk si Bitcoin. Nah kemarin memang saya sudah infokan juga ya, ini trendline warna hijau ini yang sebelumnya berfungsi sebagai yang namanya support dan potensialnya menjadi new resistance. Ini kita bisa lihat sekali ya, ini time frame 4 jam by the way. Dia struggling banget nih teman-teman. False break, terakhir kali juga false break, 3 kali false break, akhirnya dia ditekan lagi nih teman-teman ya. Ketekan lagi, pressure dari si seller masuk kembali gitu teman-teman. Jadi memang ini strong resistance terdekatnya untuk si Bitcoin ya. Nah sekarang posisinya Bitcoin ini dia lagi retest ya, sebelumnya di loss point terakhirnya sebelumnya ya itu di kisaran 41.800an di sini, dan sekarang dia lagi testing di area sini. Jadi ini potensialnya juga bisa menjadi double bottom, bisa dengan area neckline di sekitaran 43.300an dolar, sekitar area ini ya. Jadi memang kalau misalkan ini dia mengalami pemantulan di area ini, yang harus kita lihat adalah pertama, dia harus mampu ngebreak ya dari garis trendline warna hijau ini. Lalu yang kedua, harus mampu ngebreak ya dari neckline yang potensialnya menjadi neckline dari si double bottom. Nah, jadi itu dua yang harus kita lihat. Nah, misalkan dia di sini ada ajarnya pemantulan, dia harus ngebreak dulu area hijau ini. Kemudian next lagi ngebreak dulu area neckline ini. Ya, kemudian dia harus break dari area atau highest point terakhirnya di sini. Ya, teman di sini nih, tuh. Ya, harus mampu ngebreak di kisaran 43.700 atau di sekitaran 44.000 dolar untuk kita bisa lihat potensinya cukup besar untuk ngeris ke next resistance, yaitu di kisaran 45.500 sampai 46.000-an dolar. Itu yang harus kita perhatikan ya teman-teman. Itu adalah beberapa kondisi ya kalau misalkan kita mau melihat Bitcoin rally lebih lagi atau up lebih lagi. Nah kalau misalkan sekarang pertanyaan ini, area dari loss point terakhirnya aja jebol, kemanakah dia selanjutnya gitu kan teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini sudah saya tandain juga. Itu adalah box warna ungu garis merah ini teman-teman, atau di sekitar area 41.000 dolar. Ini adalah next target untuk testingnya si Bitcoin kalau misalkan area ini jebol teman-teman. Jadi itu yang harus diperhatikan atau waspadai. Nah sekarang RSI-nya juga menunjukkan nih turun ya, mengalami pelemahan juga. Dari sebelumnya ini berhasil maintain di atas 50 ya teman-teman areanya. Sekarang ini cenderung turun. Nah kalau misalkan memang Bitcoin dari RSI-nya aja udah berada di bawah 50, biasanya melanjutkan pelemahan terlebih dahulu ya, akan mendekati ataupun masuk area yang namanya oversold. Jadi masih kemungkinan besar kita bisa melihat untuk si Bitcoin itu testing di kisaran 41.000 dolar ini. Dan kembali lagi terdalamnya itu di area trendline warna kuning ini teman-teman ya. Itu di sekitar 39.000-an dolar. Jadi waspada untuk dua area support ini untuk si Bitcoin. Kalau disclaimer, area ini aja nggak mampu dipertahankan teman-teman. Jadi ini adalah dua target penurunan dari si Bitcoin teman-teman. Jadi harus hati-hati banget nih teman-teman ya. Ini dua target penurunan dari si Bitcoin ya. Jadi itu tadi teman-teman sekilas yang bisa saya sampaikan. Nah, karena misalkan kita juga bisa lihat di sini itu secara perlahan tekanan dari si seller ini masuk, kita bisa lihat nih dari bar candle-nya ya. Ini bukanlah sebuah bar candle yang besar-besar seperti ini, tiang merah besar, tapi ini cenderung kecil ditekan gitu teman. Kecil ditekan. Jadi kalau misalkan nanti kita lihat seperti ini, bisa nggak seperti ini? Bisa. Ini bar merahnya kecil, ini sedang, ini kecil, ini baru besar ya. Kemudian muncul satu tiang hijau atau bullish candle kita bisa bilang ya. Ya teman-teman, ini bisa mengindikasikan dia ini ditekan secara perlahan, tapi tiba-tiba langsung dibalas dengan volume ataupun
bullish candle yang besar seperti ini. Nah, ini pertanda untuk dia akan mengalami kenaikan sesaat terlebih dahulu, bisa. Ya, ini kalau misalkan ceritanya di sini pemantulan cukup keras ya, teman-teman, ini bisa melanjutkan kenaikannya. Dengan syarat kalau adanya bullish candle sebesar ya, teman-teman, itu syarat ya. Cuman memang untuk lebih berhati-hati, target penurunan si Bitcoin tadi sudah saya sampaikan 2 area ini, teman-teman ya. Kalau misalkan dia naik, harus lihat beberapa syarat dia untuk bisa lanjut breakout. Yang tentunya intinya adalah tren ataupun resisten terkuat itu di sekitar 43.700 sampai 44.000 dolar. Itu aja teman-teman beberapa informasi yang bisa saya sampaikan ya. Kalian bisa dior lagi ya, menentukan pilihan kalian apakah kalian mau short atau kalian mau wait and see untuk istilahnya mencicil beli di beberapa area support Bitcoin, ataupun ada opsi lain yang sudah kalian pertimbangkan. Itu aja teman-teman, dan untuk video 3 koin harga di bawah 1000 nanti akan saya upload ya, mungkin kisaran jam 6 sore hari ini ya, karena baru sempet. Itu aja dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.